Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita hati-hati ketika air mata orang tua jatuh menetes. Balasannya langsung di dunia, nggak pakai ditunggu-tunggu ya Ustadz Maulana ya. Iya, pokoknya langsung karena kan durhaka. makanya betul. Ustadz Syam, ketika di zaman baginda Rasul itu ada nggak sih anak durhaka dan bagaimana sikap atau reaksi baginda Rasul ketika mengetahui ada seorang anak durhaka? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Habib Nabil, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisah ini sering diceritakan, namun para ahli hadis meragukan daripada kesahihan hadisnya tentang seorang yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah seorang yang mungkin ketika sakaratul maut, lalu baginda Nabi SAW mengutus para sahabat untuk mendampinginya. Ternyata Alqamah tidak sempat atau tidak kuat untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditalkinkan pun tidak enggan untuk mengucapkannya. Lalu diberitahukan oleh baginda Nabi SAW apakah ibunya masih hidup, apakah orang tuanya masih hidup. Maka dikatakan bahwa dia mempunyai ibu yang sudah tua renta. Maka dipanggillah ibunya. Kata Nabi SAW, maukah engkau memaafkan anakmu? Karena kalau engkau tidak mau memaafkannya, kubakar hari ini. Kata ibu tersebut, tidak mungkin saya rela untuk engkau membakarnya, tapi saya tidak mau memaafkannya. Kalau engkau tidak mau memaafkannya, tetap akan kubakar daripada anakmu dibakar di hari kiamat. Subhanallah. Maka pada saat itu ibunya pun memaafkannya. Wallahu a'lam kesahihan daripada kisah ini. Namun ada satu kisah yang diceritakan langsung oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Tentang seorang bayi yang berbicara. Jadi Nabi Isa alaihissalam termasuk bayi yang berbicara. Lalu ada satu lagi bayi yang berbicara diakibatkan karena seorang anak. Jadi tersebutlah seorang bernama Juraij. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Dia berada di tempat sholatnya terus menerus. Lalu dalam sholatnya ibunya memanggilnya, Juraij. Yang kedua ibunya manggilnya lagi, Juraij. Maka Juraij mengatakan, ibuku atau sholatku nih. Dipanggil lagi yang ketiga kali, wahai Juraij, ibumu butuh pertolonganmu. Ibuku atau sholatku nih, kata Juraij. Subhanallah. Maka ibunya dengan sakit hati mengatakan, awas kau Juraij ya, kau tidak akan pernah meninggal dunia sebelum engkau ditonton oleh seluruh pelacur yang ada di negeri ini. Subhanallah. Maka itu adalah doa yang ibu yang tersakiti karena anaknya tidak menghiraukan daripada panggilannya. Maka setelah itu pun muncul seorang wanita yang ternyata mengaku telah melahirkan anak di hadapan sang raja dengan mengatakan, wahai raja, aku telah melahirkan anak ini. Lalu raja tersebut mengatakan, siapa ayahnya? Ayahnya adalah Juraij. Maka raja pun memerintahkan untuk menghancurkan rumah ibadah daripada Juraij tadi. Lalu Juraij pun digiring untuk bertemu dengan sang raja dan bertemu dengan wanita tadi. Maka subhanallah di sepanjang jalan Juraij melihat para pelacur-pelacur tadi yang akan menjadi saksi daripada wanita ini. Karena hendak menjebak daripada Juraij. Juraij hanya tersenyum di hadapan para wanita tadi. Di hadapan sang raja Juraij ditanyakan, kenalkah engkau terhadap wanita ini? Maka Juraij mengatakan, pertemukan aku dengan bayinya. Lalu ketika bertemu dengan bayinya, Juraij langsung bertanya, siapa ayahmu? Bayi tersebut langsung berbicara, ayahku adalah seorang pengembala sapi, bukan engkau. Subhanallah. Lalu sang raja meminta maaf kepada Juraij dengan mengatakan, kubangunkan engkau daripada rumah ibadahmu dari emas atau dari perak, maukah engkau kubangunkan kembali? Maka Juraij mengatakan, bangunkan seperti sedia kala. Kenapa engkau tidak merasa gentar wahai Juraij? Juraij, engkau hanya tersenyum dari tadi, engkau tidak merasa takut. Apa jawaban Juraij? Karena saya tahu ini terjadi karena sebab daripada doa ibuku yang pernah tersakiti akibat aku sholat dan tidak menghiraukan daripada panggilan daripada ibuku. Subhanallah. Kisah apa, pelajaran apa yang kita ambil pada kisah tersebut? Wahai anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat pun, sholat sunnah pun, kalau ibu memanggil maka lebih utama daripada panggilan ibu. Banyak sekarang anak dalam keadaan main game online, dia pakai headsetnya sudah tidak mau menerima daripada panggilan ibunya. Wahai anak yang sedang rantau, kalau ibumu nelpon, angkatlah teleponnya. Ayahmu nelpon adalah angkatlah teleponnya. Rezeki yang paling utama ketika masih ada dua kontak itu yang menelpon handphone kita. Subhanallah. Kalau masih muncul dua nama itu di handphone kita, itu adalah rezeki yang utama. Banyak sekarang tidak menyadari adalah rezeki, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa ketika orang tua masih menelpon daripada handphone kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, bener banget loh. Bapak saya udah nggak ada, nggak mungkin tiba-tiba nelpon kan. Ya kan
setiap kali ngeliat nisannya, ya Allah, kapan lagi lihat hidungnya, lihat matanya. Jadi kalau kita sebagai anak masih bisa lihat orang tua, nikmatin deh. Ya itu rezeki yang Allah. nggak bisa dibeli, mau punya duit berapapun nggak akan pernah bisa dibeli seperti itu. Jazakallah khair, Ustadz Sama-sama. Syam. Nah, Habib Nabil, Iya, ini baik. berbicara tentang gimana caranya kita membahagiakan orang tua. Kalau kita udah dewasa dan udah punya pasangan, qadarullah orang tua kita nggak suka sama pasangan kita. Kalau belum nikah sih emang sebaiknya carilah pasangan yang orang tua setuju, ya dong, itu kan lebih utama. Tapi kalau udah terlanjur menikah, bagaimana Habib? Apakah lebih baik meninggalkan pasangannya supaya menyenangkan hati orang tua, atau ya sudah emang udah nikah harus dijaga pernikahannya, orang tua nangis ya gimana, harus gimana Habib? Mohon tausiahnya. Ya, baik. Izin Ustaz Maulana, sekali lagi Ustaz Syam, juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tadi ada dua hal saya ingin menjawab hal tadi. Yang pertama adalah kalau belum nikah gimana, kalau udah nikah gimana ya Ustaz ya. Tadi kan ada dua hal. Kalau misalnya belum nikah, maka saya ingin menyampaikan cinta itu bukan dalil syariat, ya. Para remaja, para pemuda, para pemudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, cinta itu bukan dalil syariat. Kita tidak akan dihitung cintanya. Ya, jadi jangan gunakan itu sebagai dalil. Yang dihitung oleh syariat adalah sebab kita mencintai. Ya, itu yang akan dihitung, itu yang akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Misalnya kita belum nikah, lalu orang tua kita nggak setuju dengan pasangan kita, maka hitunglah berdasarkan apa sebab cinta itu dan apa sebab orang tua itu nggak setuju. Ya, dalam hadis sahih dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa tungkahu al-mar'atu li arba', wanita laki-laki dinikahi karena 4 hal, ya. Pertama, lima liha, ada yang nikah karena ekonominya, karena kemapanannya dan sebagainya, ya. Kemudian lihasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya, berdarah bangsawan dan sebagainya, ya. Kemudian wali jamaliha, kecantikannya, kegantengannya. Kemudian yang keempat, walidiniha, ya, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Carilah pasanganmu itu berdasarkan agama, nanti tanganmu akan berdebu. Maksudnya apa? Kamu akan jadi banyak ibadah. Kenapa? Pasangan kita itu cerminan dari kita. Al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau kita mau melihat orang itu kufu apa enggak, lihat pasangannya. Kalau pasangannya ahli ibadah, insya Allah dia juga akan seperti itu karena terbawa, ya. Nah, lalu pertanyaannya Caca tadi, kalau sudah nikah gimana? Maka yang pertama harus kita lihat saat sebelum nikah orang tua ridho apa enggak, gitu ya. Jadi selalulah anak-anakku sekalian minta ridho sama orang tua itu, ya, sampai apalagi urusan penting seperti itu, ya. Ada satu contoh misalnya ini tadi, cerai apa enggak gitu kalau orang tua enggak ini. Awalnya tadi, ya, kalau awalnya itu sudah nggak diridhoi, wah saya malah ngeri ini, ya. Ada satu kisah misalnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam, dua-duanya nabi, ya. Nabi Ibrahim datang kepada anaknya sudah punya istri, lalu kemudian terus dia ngobrol, suaminya lagi nggak ada, Ismailnya lagi nggak ada. Lalu dia lihat perempuan itu tidak baik, lalu kata Sayyidina Ibrahim itu sangat lembut, halus, ya. Nah, kemudian dia bilang, saya pesan buat anakku ya, nanti pintunya tolong diganti. Pas pulang anaknya, wah tadi ayahmu datang, gini. Ya, apa ada pesan? Ada, pintunya mohon diganti. Oh, berarti saya harus menceraikan kamu. Maka diceraikan sama Ismail. Nikah lagi sama wanita lain, lalu kemudian berapa waktu kemudian ayahnya datang lagi, Sayyidina Ibrahim, lalu ngobrol dengan anak itu. Dia ingin tahu menantunya ini seperti apa, pilihan anaknya. Nah, kemudian pas pulang dia bilang, nanti kasih tahu sama anakku, pertahankan pintunya. Ya, maka setelah itu kemudian Ismail datang, ya ditanya, dan kemudian pesan dari ayahnya, pertahankan pintu. Oh, berarti kamu baik, kata ayahku. Jadi dari situ menunjukkan gitu ya, kalau memang nggak baik akhlaknya, orang tua berhak untuk minta supaya dilepas. Contoh di zaman Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar melihat anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, itu istrinya nggak baik. Jadi anaknya itu jadi malas ibadah, dan lalu kata Sayyidina Umar, ceraikan anakmu. Oh, ini kan istri saya, Pak. Akhirnya kemudian anaknya itu ngadu sama Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul SAW, wahai Abdullah,
Kalau sudah ayahmu bilang begitu, maka itulah yang terbaik. Maka dicerai oleh Abdullah bin Umar. Jadi sekali lagi semua ini kembali kepada awalnya itu sesuai syariat apa enggak. Cari yang agamanya bagus. Kalau agamanya bagus, orang tuanya nyuruh cerai, ya jangan. Gitu ya. Tapi kalau agamanya enggak bagus, ya lalu kemudian apalagi enggak ridho orang tuanya, tambah-tambah itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi tadi saya katakan cinta itu bukan dalil syariat. Jangan pernah kita berdalil dengan cinta. Tapi ingat bahwa cinta, kasih sayang, semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kamu mencintai dia? Kenapa kamu sayang sama dia? Apa itu sesuai dengan syariat Allah apa enggak? Padahal Allah memerintahkan kita untuk mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu, gitu ya. Maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul, cinta kita akan berkah, anak-anak kita akan berkah, dan sebagaimana disebutkan dalam Quran, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di surga itu Caca, itu orang yang soleh soleha, orang tuanya soleh soleha, anaknya soleh soleha, itu nanti dikumpulkan. Kalau misalnya ada anaknya yang paling tinggi derajatnya, maka yang bawah itu dikatrol naik. Masya Allah, tabarakallah. Itu luar biasa itu ayat itu. Ustaz, tapi kalau ngomongin masalah rumah tangga tuh emang serem. Karena kan kalau misalkan menyuruh orang bercerai itu kan seperti menghancurkan masjid, Ustaz. Jadi harus ditimbang-timbang betul gitu. Betul. Jangan sembarangan. Makanya tadi musyawarah dengan orang tua. Jadi nggak bukan, udah sana cerai aja, bukan begitu. Tapi ada yang harus dipikirkan. Betul. Ustaz Maulana udah senyum-senyum aja nih kalau udah kayak gini nih kan. Ngeri kan Ustaz kalau udah ngomongin sensitif loh. Iya nggak Ustaz? Sensitif banget loh. Makanya sama sensitifnya seperti ketika seorang anak sudah terlanjur membuat nangis orang tua, bapak atau ibunya. Iya betul. Terus kalau misalkan anaknya udah minta maaf, tapi orang tua udah sakit hati banget, nggak dimaafin, pokoknya nggak dimaafin, titik. Bagaimanakah dalam pandangan Islam, Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Ada 5. Mantap Ustaz. Silakan Ustaz. Saya tidak mau kasih kaget hati. Satu hal buat kita jamaah Islam itu indah dimanapun berada, Masya Allah. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini mengantarkan buat anak-anak yang di rumah untuk bisa lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Karena orang tua kita itu manusia. Ini repot, kalau Allah kan Maha Pengampun. Orang tua ngambekan. Iya, apalagi orang tuanya kan mohon maaf sensitif lah, cemburuan lah. Kalau kisahnya Alqamah kan itu panjang juga. Karena orang tuanya sampai gimana ya? Karena ketika ada hadiah ke istrinya dulu, baru sisa-sisanya baru ke ibunya. Bahkan ibunya menjual di pasar. Itu luar biasa. Mohon maaf. Sudah aku minta maaf Ustadz, tapi kau belum dimaafkan. Maka lakukan 5 hal. Berbuat baik dulu. Alah, baik lagi. Pokoknya iya kan na'budu Wah iya. nasta'in. Iya, pokoknya sembah dulu baru minta. Kalau mau minta doa, jangan langsung minta doa. Zikir dulu. Kalau mau minta sesuatu sama orang, puji-puji dulu. Enak banget. Nah, baru minta. Ini yang harus sosok anak yang butuh maaf dari orang tua karena sudah menyakiti hati orang tua. Sebaiknya berbuat baik dulu. Sehingga orang tua lupa dengan keburukannya anaknya karena ditutupi dengan kebaikan. Sehingga barulah minta maaf. Itu yang pertama, berbuat baik, baru minta maaf. Kata maaf itu artinya mengembalikan perasaan orang tua yang sakit sama sebelum. Datang ya Rasul, aku sudah membuat orang tuaku nangis. Kata Nabi, kembalikan senyuman orang tuamu. Jadi dikembalikan perasaan. Baru doain. Tunggu dulu. Karena supaya orang tua itu kan memaafkan, kembali lagi ridha Allah, ridha walidain. Tunggu dulu. Yang keempat nih. Bertutur kata yang baik.
Ada orang minta maaf tapi kata-katanya kasar. Maafkanlah. Orang tua biasa tidak minta maafkan. Allah aja maaf pengampun. Nggak begitu caranya. Malah ceramah. Malah dia yang ceramahin orang tua. Harusnya kita berkata-kata lembut, berkata sopan. Saya satu yang saya ingat waktu ibu saya tuh ngambek. Pernah, aduh ya Allah, sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Saya bikin acara buka puasa berbarengan dengan acara buka puasa mertua saya di hari yang sama. Nggak sengaja. Memang sengaja. Oh, lalu apa yang Ustadz lakukan? Karena memang saya sudah rencanakan jam 4 sampai jam 5 di rumah mertua. Jam 5 sampai jam 6 di rumah ibu. Kata ibu saya, ya Allah, kau dulukan orang daripada saya. Tidak mau masuk ibuku dari rumah. Semua saudaraku bujuk-bujuk. Saya datang. Mi, dengarkan. Kenapa saya jam 4 sampai jam 5 di sana? Saya ceramah di sana. Kenapa jam 5 sampai jam 6 di sini? Karena saya mau buka puasa di sini. Oh, begitu maksudnya. Baru senyum. Luar biasa. Masya Allah. Kalau saya jam 5 sampai jam 6, berarti saya buka puasanya di sana dong. Betul. Oh, iya juga ya. Itu caranya. Jadi sebenarnya baik, pinter-pinterlah kita mengambil hati orang tua. Dan yang paling penting, rendahkan dirimu di hadapan. Oke. Itu yang paling penting. Walaupun sudah jadi istri bupati, ibu tetap ibu. Mantap. Maaf, ada yang kena nggak? Nggak tahu siapa. Jadi walaupun kita pinter, nggak usah sok pinter depan orang tua gitu Kalau ya. orang tua, ibu dipanggil mama atau ibu? Mama, dua-duanya mama. Mama aman ya. Masya Allah, tabarakallah. Pesanan mama saya sudah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hatinya aku dengar. Oh gitu. Ustadz omongin. Aduh, jangan-jangan mama WhatsApp Japri Ustadz lagi nih. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ustadz, sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah Islam itu indah. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nih dari hamba Allah di Instagram, Assalamualaikum Ustadz, ibu saya sering nangis ke saya, nggak tahu saya salah apa. Tapi tetangga saya suka cerita kalau ibu saya sering nangis karena saya. Terus pas saya nanya, langsung malah ibu saya mendem doang, nggak bilang ke saya. Di satu sisi saya merasa bersalah karena ibu saya sering menangis karena saya, dan di sisi lain saya tidak tahu kalau ibu saya itu menangis karena apa ke saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Padahal saya sudah nanya langsung tapi nggak dapet jawaban. Apakah saya tetap dosa karena bikin orang tua nangis? Gimana nih Ustadz Syam, mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Nabil, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allahumma arhamna bil Quran, ayat yang biasa dipakai dalil orang tua supaya anaknya berbakti gitu ya. Allah memerintahkan kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian, kata ayah ibu yang sedang berada di rumahnya kepada anak-anaknya. Tapi ini kalau kita pahami ayat ini luar biasa, Masya Allah. Kata Allah, imma yablughanna indak. Kalau engkau mendapati keduanya atau salah satunya indak, berada di sisimu. Jadi kalau dikatakan berada di sisimu berarti dekat banget nih tinggalnya nih. Maka semakin dekat tuh semakin sering gesekan. Maka memang orang tua kami itu tidak salah memerintahkan kami, kalau kau sudah menikah terserah kau mau di pinggir jalan, mau di kosan, mau di kontrakan, yang penting tidak boleh serumah sama orang tua. Kenapa? Semakin dekat semakin banyak gesekan. Indak, kata Al-Quran itu indak, berada di sisimu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Jangankan bertanya, jangankan mendengarkan penjelasannya. Al-Quran memerintahkan kita, la taqul lahuma uf. Nggak usah. Apa sih? Nggak mesti sebenarnya. Kalau tuh udah parah. Ini, kau Ca nanti ini ya Caca ya. Duh, gitu. Itu udah sebenarnya. Udah
ya, fala tanharhuma. Apalagi kalau sampai disemprot orang tua. Ah, mama sih kan aku juga udah bilang kemarin gini subhanallah. Itu menyemprot orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus saya lakukan karena saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada orang tua saya hanya cerita kepada orang lain, maka jangan pernah menyemprot mereka dengan pertanyaan, "Mama kenapa sih? Emang adek salah apa? Aku salah apa sama mama? Kenapa mama kayak gitu?" Jangan disemprot orang tua tuh. Fala taqul lahuma uf. Jangan dibantah mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Udah, yang mulia aja. Maaf, kira-kira perkataan maaf tuh perkataan mulia bukan? Perkataan mulia. Maka minta maaf aja di depannya. Terima kasih itu perkataan mulia bukan? Terima kasih adalah perkataan mulia. Maka berterima kasihlah di hadapannya. Permisi juga perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Maka permisilah di hadapannya. Maafin ya kalau kemarin beli ini nggak permisi dulu, nggak tanya dulu mama, nggak minta saran mama. Subhanallah. Maka insya Allah itu akan memperbaiki hatinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Pokoknya baik-baikin aja deh orang tua. Insya Allah hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Berikutnya dari Instagram @fitri_202. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Ibu saya sering menangis karena ditinggal ayah saya meninggal. Ustadz Maulana mau nggak gantiin ayah saya nggak? Biar ibu saya nggak nangis lagi. Gimana nih Ustadz? Jawabannya kalau supaya ibunya tidak nangis, yang jadi masalah anak-anak saya yang nangis. oh gitu. Oke. Menenangkan satu yang nangis, tapi 4 yang nangis. Oh, jadi jawabannya entar dulu ya. Nah, buat jamaah jangan kemana-mana, kita masih akan belajar lagi bersama dengan guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.